selama 2 jam pelajaran ya. Oke. Sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Dan saya sudah persiapkan satu ayat yang akan kita baca, yaitu surah Al-Hujurat ayat 10. Silahkan buka Al-Qur'annya, yang bawa Al-Qur'an, dan yang bawa HP buka di HP-nya surah Al-Hujurat ayat 10. Kita bersama-sama membaca surah Al-Hujurat ayat 10. Sudah dapat? Ya, Bu. Kita dengar dulu baik-baik ya, baru kita bersama-sama membacanya. Yaitu menghindari perkelahian antar pelajar dan miras serta narkoba. Menghindari perkelahian antar pelajar, miras, dan narkoba. Oke, untuk hari ini kita fokus ke menghindari perkelahian antar pelajar. Insya Allah pekan berikut kita bahas lagi menghindari minuman keras atau miras dan narkoba. Oke, setelah itu saya lihat kurang yang hadir. Kenapa bisa? Ada sebagian Bu sakit, ada juga izin Bu. Oh, begitu. Kalau gitu saya absen dulu ya. Ini Ridwan. Saya perhatikan wajahnya Ridwan tidak ada lagi dalam kelas. Sudah berapa hari dia tidak masuk? 3 hari Bu. 3 hari Ridwan. Sudah 3 hari. Sudah lapor ke wali kelas? Sudah Bu. Kalau ini Indri? Izin Bu. Izin. Oke, yang lain? Full kehadirannya? Oke, alhamdulillah. Sekarang selanjutnya, setelah kalian tahu tadi materi yang akan kita bahas, saya akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai, yaitu 1. Memahami prinsip-prinsip Islam dalam menghindari perkelahian minuman keras atau miras dan narkoba. Yang kedua, mengidentifikasi dalil Al-Quran dan hadis terkait larangan miras, narkoba, dan perkelahian. 3. Menjelaskan dampak negatif perkelahian miras dan narkoba bagi individu dan masyarakat. Yang terakhir, memberikan rekomendasi solusi untuk menghindari perilaku negatif. Dari keempat tujuan pembelajaran yang akan kita capai, pernahkah terlintas di pikiran kalian apa itu perkelahian? Seperti apa itu perkelahian? Ya, silakan. Perkelahian adalah bentuk pembentrokan antara individu dan individu lainnya, baik itu kelompok. Yang lain? Selanjutnya pertanyaan kedua. Apakah kalian pernah menyaksikan atau mendengar tentang perkelahian antar pelajar?
sampai terlibat dengan pihak berwajib. Itu menjadi pelajaran untuk kalian. Oke, saya akan tampilkan materi yang sangat sederhana tentang menghindari perkelahian antar pelajar. Coba lihat di layar, ada pertanyaan, mengapa penting membahas ini? Jawabannya, karena ini merupakan tantangan yang akan dihadapi oleh remaja saat ini. Itu ya. Yang kedua, ini akan berdampak, perkelahian itu akan berdampak terhadap masa depan pelajar. Dan yang ketiga adalah, coba yang paling belakang dulu baca, yang ketiga apa? Dampak terhadap masa depan pelajar. Yang selanjutnya, Peran agama dalam menjaga generasi muda. oke. Ada yang bisa baca surah Al-Hujurat ayat 10? Coba yang perempuan. Asti, coba buka surah Al-Hujurat ayat 10. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Quran surah Al-Hujurat. saya akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Silakan ini dikerjakan dalam waktu. Saya kasih batasan waktu ya. Saya kasih batasan waktu. Oke, tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin kelas ini kita bagi menjadi 3 kelompok. Saya bagi berdasarkan urutan absen atau bagaimana maunya kalian? Yang sudah terbentuk. Ya, yang sudah terbentuk sekarang. Ya, Bu. Oke, karena kalian sudah membentuk kelompok, ya bagaimanalah kalian merasa senang dan bahagia setelah dibaca dan ada yang tidak dipaham. Biasakan angkat tangan, bertanya sama saya ya, jangan bertanya sama temannya. Jangan sampai bertanya sama temannya juga tambah bingung. Oke, sudah jelas? Iya. Sebelum lanjut lagi, saya mau tentukan ini kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, waktu yang saya berikan adalah bagaimana kalau 20 menit? Cukup? Cukup? Oke, 20 menit karena sebentar kita akan presentasikan depan hasil dari diskusi kalian. Oke, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bagaimana tadi yang bertanya? Begini Bu, sebutkan salah satu contoh dampak negatif perilaku perkelahian di lingkungan antar keluarga. Lingkungan keluarga, jangan pakai antar. Lingkungan keluarga. Bagaimana kelompok 2? Itulah, adapun salah satu dampak perkelahian di lingkungan keluarga yaitu contoh buruk untuk anak. Kenapa? Karena anak-anak yang menyaksikan kekerasan di rumah mungkin meniru perilaku tersebut atau mengalami kesulitan dalam berhubungan sosial. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya Putri Fashira selaku pemateri pada diskusi kali ini selaku representatif dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Putri Fashira, yang kedua Fitriani, dan yang ketiga Safiani Dua. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita membahas tentang aspek agama, tentu saja kita mengambil dari dalil Al-Quran dan juga hadis. Maka dari hal tersebut, hasil diskusi kami hari ini adalah dalam Islam, perkelahian atau tindakan kekerasan yang merugikan orang lain sangat dilarang.
melihat dalil Al-Quran dan juga hadis yang menekankan bahwa larangan terhadap perkelahian dan pentingnya menjaga perdamaian. Dijelaskan pada dalil Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 195 yang dengan baik dengan sesama manusia serta menciptakan lingkungan sosial yang harmonis tanpa adanya konflik fisik ataupun verbal. Maka dari itulah tadi beberapa materi yang telah kami sampaikan sesuai dengan lembar kerja yang telah diberikan kepada kami kelompok 1. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Bagi setiap kelompok diperkenankan untuk memberi tanggapan atau pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya atau memberi tanggapan, harap berdiri dan angkat tangan. Jadi bagaimana? Ya, silakan. Nah, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah ada dalil atau hadis lain yang bisa mengeluarkan argumen tentang mengutamakan perdamaian dan persaudaraan. Terima kasih. Oke, presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini soal individu ya, bukan kelompok. Coba perhatikan di nomor 2, soal di nomor 2. Ada jelas di atas itu analisislah kasus perkelahian pelajar yang pernah terjadi di lingkungan sekitarmu. Identifikasi penyebab utama dan solusi yang dapat diterapkan. Jadi kita ambil saja masalah perkelahian pelajar yang terjadi di lingkungan sekolah saja ya. Tidak usah kita ambil di lingkungan di luar sekolah. Kita ambil pengalaman yang pernah kalian dapatkan, perkelahian yang terjadi di dalam lingkungan sekolah atau yang pernah terjadi di dalam SMA Negeri 9 Bulukumbar. Ya silakan ditulis. Saya tunggu jawabannya. Berapa menit? 10? Ada yang bisa 5 menit? Ada yang bisa 5? Begini, jika ada yang selesai sebentar silakan saja angkat tangan dan mengatakan Ibu, saya sudah selesai. Oke? Ya, sekarang kita mulai bekerja soal yang nomor 2 ya. Kalau di soal nomor 2 ada yang kurang dipahami silakan bertanya. Tulis di buku tulisan. Di situ kita di desa. Ayo mungkin. Jadi jawabannya silahkan cari Pak Ketua. Terima kasih Bu. Langsung saja saya akan membacakan perkelahian antar pelajar yang terjadi di kelas 12, yaitu yang pertama pemicu atau penyebab utamanya adalah salah satu siswa di kelas 12 mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada temannya sehingga memicu cekcok dan berujung perkelahian. Menurut saya Bu, solusi yang bisa diambil adalah pihak sekolah dapat memberikan bimbingan kepada siswa yang Dari perkelahian yang disebabkan oleh bullying. Dari beberapa perkelahian yang saya dapatkan di sekolah ini memang penyebab utamanya adalah karena